Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Atala Siregar dengan NIM 106012330094 dari kelas DE 47D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa dari karya-karya pilihan saya, yaitu yang pertama ada The Persistence of Memory dari Salvador Dali, yang kedua ada The Great Wave of Kanagawa dari Katsuhika Hokusai. Lalu yang ketiga ada relief Borobudur dari seniman Jawa kuno. Lalu yang keempat ada lukisan berburu banteng dari Raden Saleh. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah The Persistence of Memory dari Salvador Dali. Analisis deskripsinya yaitu adalah karya ini dibuat oleh Salvador Dali pada tahun 1931 dengan teknik cat minyak di atas kanvas. Lukisan ini memperlihatkan jam-jam yang tampak meleleh di atas permukaan objek-objek mati dalam landscape yang sunyi. Lalu warna-warna yang digunakan mencakup coklat tanah, biru pucat, kuning emas, dan putih. Lalu dari analisa formalnya adalah jam-jam meleleh menciptakan ritme visual yang lembut dan mengalir, bertentangan dengan bentuk benda mati yang kaku. Warna hangat berpadu dengan warna dingin untuk membentuk kontras suasana antara realitas dan mimpi. Komposisi seimbang dengan fokus utama berada di tengah kanan tempat jam-jam yang mencair berkumpul. Lalu ada tekstur halus dari jam-jam menciptakan rasa ilusi dan ketidakaturan waktu. Bentuknya tidak simetris, tetapi justru menambah rasa ketidakstabilan. Lalu ada analisa interpretasi. Makna yang muncul dari lukisan ini adalah refleksi tentang relativitas waktu dan pengalaman subjektif manusia terhadap realitas. Salvador Dali seolah menunjukkan bahwa waktu tidak terlalu tegas dan mutlak, melainkan bisa melunak, melar, bahkan kehilangan bentuknya. Lalu ada analisa penilaian. Karya ini adalah karya ikonik yang mencerminkan kekuatan visual dan konseptual dari seni surrealisme. Eksekusinya sangat rapih, teknik pewarnaan dan pencahayaannya sangat kuat, dan simbolisme yang terkandung dalam lukisan ini mampu mengganggu persepsi logis dalam sejarah seni modern. Karya ini memiliki pengaruh besar dan layak disebut sebagai mahakarya. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu The Great Wave of Kanagawa. Deskripsi analisanya yaitu cetakan kayu ini dibuat oleh Katsuhika Hokusai pada tahun 1831. Karya ini menggambarkan ombak besar yang menggulung dengan keras dan hampir menenggelamkan perahu-perahu kecil. Gunung Fuji tampak di kejauhan sebagai elemen yang stabil. Warna utama dari lukisan ini yaitu biru, putih, dan coklat kayu. Bentuk ombak menyerupai cakar tajam dan garis-garis bersih serta presisi. Lalu ada analisa formalnya. Komposisi diagonal dari kiri bawah ke atas menciptakan gerak visual yang dramatis. Warna biru mendominasi dan menciptakan kesan dalam serta gelisah. Kontras antara gerakan ombak yang kacau dan ketenangan Gunung Fuji yang sangat kuat. Perspektif berat digunakan secara efektif untuk menciptakan kedalaman ruang sementara bentuk ombak dan perahu tetap mengikuti estetika Jepang klasik. Lalu ada analisa interpretasi. Gelombang besar merupakan simbol dari kekuatan alam yang tak terkendali, sementara perahu-perahu menggambarkan keberanian dan ketentuan manusia. Gunung Fuji yang kokoh mencerminkan kestabilan spiritual di tengah kekacauan. Karya ini merupakan refleksi dari pandangan Jepang. Secara filosofis, ini bisa dikaitkan dengan prinsip Shinto dan Zen yang menekankan keharmonisan dengan alam. Lalu ada analisa penilaian. Karya ini adalah ikon global seni Jepang dan tetap relevan sepanjang zaman. Estetikanya yang sangat kuat, harmonis dalam bentuk dan warna, serta makna filosofis. Inovasi penggunaan warna dan perspektif menunjukkan kepiawaian dalam menyerapan pengaruh asing tanpa kehilangan identitas lokal. Sebuah karya yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga penuh hikmah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang relief Borobudur. Analisa deskripsinya yaitu, relief ini merupakan bagian dari Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 di Jawa Tengah. Ukiran pada dinding candi menggambarkan kisah kehidupan Buddha, nilai-nilai moral, dan ajaran spiritual. Dibuat dari batu andesite,
Dengan warna abu-abu gelap, bentuk figur manusia, hewan, dan alam digambarkan dalam susunan naratif yang panjang. Lalu ada analisa formalnya, yaitu relief disusun secara horizontal sebagai rangkaian cerita. Garis-garis ukiran menunjukkan kekuatan dan perhatian pada detail ukiran. Ukiran ini dibuat dalam proporsi yang sangat simbolis, bukan realistis. Tekstur batu alami menambahkan nuansa spiritual dan kesan kekal. Tiap tokoh dan objek memiliki posisi penting dalam narasi visual. Lalu ada analisa interpretasinya, yaitu relief ini menyampaikan ajaran moral Buddha kepada umatnya yang berjalan mengelilingi candi. Selain sebagai objek seni, relief ini adalah alat ajar perenungan spiritual. Alam, manusia, dan dewa-dewi digambarkan hidup berdampingan mencerminkan pandangan. Lalu ada analisa penilaian. Relief Borobudur adalah mahakarya seni pahat. Keindahannya tidak hanya pada bentuk visualnya, tetapi juga kedalaman makna. Karya ini menjadi bentuk warisan budaya dunia karena menggambarkan sinergi antara seni, agama, dan filsafat. Ia membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki peradaban yang sangat maju dan estetika dan spiritual. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu adalah lukisan berburu banteng. Analisa deskripsinya adalah lukisan ini dibuat oleh Raden Saleh pada pertengahan abad ke-19. Ia menampilkan adegan perburuan banteng oleh sekelompok pemburu Eropa. Banteng yang terluka tampak melawan dengan ganas. Warna-warna yang digunakan adalah coklat, merah hitam, dan abu-abu. Kuda, pemburu, dan banteng digambarkan dalam gerak cepat dan penuh energi. Lalu ada analisa formalnya, komposisi diagonal dan dinamis mendominasi lukisan. Gerak kuda dan banteng menciptakan kekacauan yang terkontrol. Warna gelap dan pencahayaan kuat mempertegas atmosfer dramatis. Anatomi hewan dan manusia sangat realistis, menunjukkan pengaruh pendidikan seni Raden Saleh di Eropa. Lalu ada analisa interpretasinya. Lukisan ini bisa dimaknai sebagai simbol perjuangan dan perlawanan. Banteng dapat dipandang sebagai metafora rakyat Nusantara yang berjuang melawan kekuatan kolonial. Di sisi lain, karya ini juga menunjukkan adaptasi Raden Saleh terhadap gaya seni romantis Eropa. Lalu ada analisa penilaian. Karya ini adalah bukti kejeniusan Raden Saleh sebagai pelukis Indonesia pertama yang diakui secara internasional. Ia mampu menyerap teknik barat tanpa kehilangan pesan lokal. Lukisan ini tidak hanya hebat dari segi teknik, tapi juga sebagai ekspresi simbolis terhadap konteks sosial politik pada masa itu. Sebuah karya penuh kekuatan dan makna. Baik, sekian hasil analisa dari saya, Muhammad Atala Siregar. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.